Oke, jika sebelumnya itu kita sudah bahas tentang routing, nah, di video kita kali ini kita akan bahas, apa ya, saudara dekatnya routing, yaitu views. Seperti di video pertama kita, views sendiri itu, kita bisa bilang atau simpelnya itu tentang, views ini tentang bagaimana sih cara kita menampilkan data ke user kita, atau bagaimana sih cara kita, menyusun UI dari, sistem kita atau dari website kita. Nah, di Laravel sendiri, khusus views itu di-handle oleh, yang namanya itu Blade Template Engine. Nah, Blade Template Engine ini sendiri itu cukup powerful sekali ya, karena memang, selain sintaksnya yang hampir mirip dengan PHP, ada juga beberapa proses yang, apa ya, memang sangat krusial kalau misalnya kita tuliskan di dalam kode PHP manual, kode PHP murni, tapi kita bisa merubahnya menjadi, eee tag tag dari blade ini gitu. Nah, nanti di views kita, itu pinternya si Blade Engine ini dia itu tidak ya dia tidak menampilkan blade juga gitu. Tapi dia akan meng-compile dulu template-nya, kemudian dimasukin ke dalam chest. Nanti, chest itu ya yang akan ditampilkan ke user kita menjadi plain text, HTML-nya, seperti itu. Nah, semua views, atau semua user interface yang ada di Laravel itu disimpan di dalam folder views. Nih, di sini. Seperti, kemarin, kita sudah, sedikit ya tentang welcome.blade.php ini yang ditampilin di, halaman depan si Laravel. Oh ya, jika teman-teman, mau lebih detail lagi kenalan dengan Blade, ya teman-teman bisa lihat saja langsung di dokumentasi Laravel tentang di sub Blade templates, seperti itu. Nah, untuk menuliskan Blade sendiri, eee, itu kita bisa, tuliskan dengan, misalnya saya bikin file baru di sini, kita mau bikin views atau UI untuk halaman home, kita tulis nama halamannya home, kemudian kita ikuti dengan titik, tulis blade, kemudian kita kasih terakhirnya PHP. Nah, dia akan otomatis jadi, menampilkan dia akan jadi, apa ya, Blade Template Engine walaupun extension-nya tetap PHP, seperti itu. Oke, sementara welcome-nya kita hapus dulu, delete, move to trash, atau janganlah, ya jangan kita hapus lah welcome-nya. Nah, di sini ya kita bisa tulis template HTML seperti biasa, ya. Misalnya di sini kita kasih titelnya home, kemudian di sini kita pakai H1, misalnya gitu. Kita kasih tulisan halaman home, kemudian di web.php di halaman utama kita ya, kalau sebelumnya halaman utama itu menampilkan halaman welcome Laravel ini, kita akan menampilkan halaman home yang sudah kita bikin tadi. Jadi kita tinggal tuliskan return view di routing ini, routing root endpoint utama, return view home. Ya, kita akan ambilkan home. Jadi secara logis dia akan apa ya, menampilkan tulisan halaman utama, halaman home tadi yang kita bikin di dalam sini. Oke, cukup mudah kan? Nah, kemudian di Blade ini sendiri kita juga bisa bikin apa ya, suatu master template atau master view di dalam website kita. Nah, misalnya di sini saya bikin folder baru, eh, saya kasih nama apa ya, templates, atau layouts ya. Kemudian dalam layout ini saya bisa kasih misalnya bikin layout untuk si front end, enggak usah layout untuk master gitu. Kita kasih nama master.blade.php. Kemudian di sini kita bikin tag HTML-nya, di sini eh, kita biar saja dokumen dulu, kemudian sini kita biarkan kosong. Nah, jadi kita nggak perlu bikin tag HTML baru gitu ya. Kita cukup mengekstennya dari si master ini gitu di halaman home.
Jadi di sini kita bisa tuliskan extend saja gitu. Kemudian kita mau extend kemana? Kita mau extend views dari yang ada dalam folder layouts dan nama filenya itu master. Kita nggak perlu lagi nulis master.ppd dia otomatis. Kita coba tulis saja master gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang di sini saya kasih H1 gitu. Kita kasih nama halaman master. Kalau misalnya kita refresh sekarang, seharusnya yang nampil itu si halaman master. Alright, benar. Nah, terus gimana cara kita memasukkan si apa ya, child child view-nya tadi ke dalam halaman master ini? Nah, caranya itu di halaman master, di folder master itu kita bikin tag yield ya. Jadi tag yield ini di dalam Laravel ya teman bisa cari di dokumentasinya. Kita cari yield, add yield gitu. Mana dia? Yield, yield. Nah, si yield ini itu kita bisa pakai untuk eh, apa ya? Untuk memberitahukan bahwasanya kita kita mau kasih tahu sama si blade-nya ini di apa ya? Di baris ini gitu. Ini bakal ada masuk tag HTML gitu. Kita akan mengembed suatu tag HTML di dalam yield ini. Atau apa ya? Gimana ya bahasa simpelnya? Pokoknya gitulah, kalau bingung gitu saja dulu ya. Jadi intinya si yield ini itu bakal, jadi suatu section atau suatu bagian ya, misalnya gini, eee, misalnya ini yield, nah ini yield yield. Nah, nanti, tag HTML yang kita extension-kan atau kita apa ya, kita perpanjangan dari yield ini, itu bakal jadi kode sendiri di dalam halaman master ini gitu. Nah, jadi sekarang misalnya kita bikin yield ya kita kasih saja namanya apa ya? Main gitu untuk menampilkan bahwasanya ini halaman utamanya. Kemudian di home.blade.php kita bisa tulis untuk memanggil si yield tadi yang mana namanya itu master ya main kita bisa tuliskan di sini dengan section gitu buka kurung. Nah, kita akan memanggil si yield dari main tadi. Seperti itu. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan end section. Karena ini bakal panjang gitu kodenya. Walaupun nanti kita bisa parsing seperti ini. Nanti kita bisa parsing kalau cuma string seperti ini. Karena dia bakal panjang di halaman main, kita parsing ini. Nah, di halaman main ini kita akan bikin tag H1 lagi, kita kasih nama dengan halaman home. Oke, nanti di halaman di sini kalau kita refresh dia akan menampilkan halaman home kita. Di mana halaman home tadi itu masuk ke dalam apa ya file file master tadi atau jika saya gambarkan saja. Okay, set board unit the login cancel. Nah, jadi misalnya kita punya satu ya ini kita punya satu halaman master. Nah, jadi nanti ketika kita bikin tag yield di sini gitu yield, nah ya, anggap saja yield. Nah, terus ketika yield ini kita halaman master ini kita extension kan ke kita apa ya? Kita turunkan ke dalam satu file baru, misalnya file home. Nanti si file home ini dia akan masuk ke dalam halaman master, tapi dia tidak akan menampilkan apa-apa karena kita belum bilang sama si master ini bahwasanya nanti kalau misalnya ada orang yang menurunkan engkau gitu, menurunkan si masternya, maka kalau dia punya section yang mainnya tampilkan di sini. Nah, disitulah si yield bekerja. Jadi nanti kita misalnya di sini kita turunkan si yieldnya di sini. Cara menurunkannya pakai section.
Nah, nanti si part part dari section ini itu bakal dimasukkan ke dalam yield ini tadi, gitu. Makanya view-nya nampil di halaman master. Gimana? Cukup bingung ya? Sebenarnya apa ya? Ikut saja dulu. Nanti biasanya ini dapat apa ya? Pemahaman sendiri bagaimana sih cara si yield konsep yield section ini bekerja, gitu. Oke. Nah, tadi kita eh, eh, oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, tadi kita sempat apa ya? Sempat nyinggung tentang yield yang satu baris gitu, ya. Nah, itu biasanya kita bisa gunakan untuk membuat title dari Blade Engine ini, title yang di atas ini, title dari view kita itu dynamic sesuai dengan halaman apa dia. Nah, kita bisa bikin juga yield di sini. Kemudian yieldnya kita kasih nama hmm, title misalnya. Nah, terus ini kita hapus saja halaman masternya. Nah, di home ini, nah di paling atas kita bisa tulis lagi, misalnya section, gitu. Nah, kita nggak perlu lagi tutup end sectionnya. Kita tinggal panggil, kita mau ambil yield yang title, kemudian kita mau passing string aja. Stringnya itu misalnya, karena sinyal halaman home, kita passing halaman home aja. Seperti itu. Jadi akan jadi halaman home. Nah, supaya lebih pas, kita akan bikin lagi kita akan bikin file baru di sini. Kita kasih nama about.blade.php dan satu lagi views untuk kontak.blade.php. Alright. Nah, di web.php kita tinggal return saja. Si about dia itu nge-return halaman about, return view, view-nya about, kemudian di ini juga kita ganti jadi get dulu. Kemudian di sini dia akan halaman pergi ke endpoint kontak, di mana di endpoint kontak ini menampilkan view dari kontak. Alright, seperti itu. Nah, misalnya di halaman kontak ini kita turunkan juga, kita extend dari master, kemudian kita punya section yang title, kita parsing kontaknya, dan kita bikin section lagi untuk si mainnya, dan kita parsing end sectionnya. Di sini kita tulis H1 saja dulu, halaman kontak, kemudian di about, sekali lagi kita extendkan ke master, kemudian kita bikin section untuk titlenya itu about, kemudian kita bikin section lagi untuk main, tutup dulu end section. Kita kasih H1 halaman about, seperti itu. Alright. Oke, kalau sekarang kita pergi ke endpoint kontak, seharusnya oke, itu view argumen. Oke, ini salahnya section extend layout master, section main title kontak. Oh, ini kita cek dulu pesan errornya apa. To view argument to function root function. Oh, ini ada yang belum dihapus. Ini seharusnya dihapus dulu yang in apa? Variable mainnya. Variable name. Oke, kita reload, seharusnya dia keluar halaman kontak. Kemudian di sini kalau misalnya kita pergi ke endpoint apa ya? Oh, tadi about, maka dia akan nampilkan halaman about. Oke. Terus kita akan coba kenalan lagi sama satu sintaks yang cukup berguna, ya.
Jadi kita akan bikin di halaman master kita akan bikin navigasi ya di sini. Kita kasih nav, kemudian kita pakai A. Dan misalnya sini untuk halaman home, kita copy saja 1, 2, 3. Di sini about, kemudian di sini kontak. Nah, kita itu bisa menuliskan apa ya, tag PHP di dalam file blade ini dengan menggunakan kurung berawal buka 2 kali dan tutup 2 kali ya. Jadi di Laravel sendiri untuk apa ya, memanggil routing itu kita bisa menggunakan fungsi route. Kemudian kita parsing mau nama route-nya apa. Oh ya, kita kemarin lupa nerangin tentang routing name ya. Oke. Jadi selain kita bisa mengubah apa ya, HTTP methodnya di routing ini, kita juga bisa pasang nama di routing ini supaya nanti kita bisa gampang panggil di halaman blade-nya. Caranya kita bisa pakai chain method ya, kita panggil method name dan kita kasih kita mau kasih nama apa di sini. Misalnya saya kasih nama home gitu. Kemudian di sini juga saya kasih nama apa tadi? Wow di sini. Kemudian di sini juga saya bisa kasih nama kontak. Nah, jadi di blade-nya kita bisa tinggal langsung panggil route kita mau home. Kemudian di sini juga kita bikin route, kita mau halaman about, kemudian kita mau route, kita mau halaman seperti itu. Sekarang kalau misalnya kita reload dan dia sudah ada keluar navigasinya, kita mau pergi ke halaman home, dia bakal pergi ke home, kita mau ke about, dia bagi halaman about, dan ke kontak, dia pergi ke halaman kontak. Oke. Sebenarnya itu lebih kurang ada apa ya, 5 blade syntax yang akan sering kita gunakan di Laravel sendiri ya kalau kita develop website. Sintak yang pertama itu extends ya, seperti di sini ya, kita akan lebih sering bermain dengan extends ini pastinya. Kemudian kita akan sering bermain dengan yield ya, yang ini untuk apa ya, memasukkan HTML ke dalam master kita. Kemudian kita akan sering bermain dengan itu namanya, misalnya saya lama ya, for ya, ini bisa kita pakai for each. Ini biasanya kita pakai untuk melooping data. Terus kita akan sering bermain juga dengan if else. Ya seperti biasa ini untuk ngecek apa ya? Ngecek kondisi gitu. Dan kita akan sering bermain dengan yang statement ya, teks seperti ini ya untuk menulis sintaks PHP dalam blade kita. Oke, gimana? Cukup membingungkan ya? Santai saja, jangan diambil pusing terlebih dahulu. Untuk sementara ikut saja. Nanti kalau ada pertanyaan yang memang membingungkan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, see you next time, stay healthy, and bye.